Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kita angkat pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang. Kami mau menyerahkan perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini mari kita buka Alkitab kita. Kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-31. Kita lihat ayat ke-22 sampai 24. Bapak akan membacakan ini untuk kita semua. Kejadian 31 ayat 22 sampai 24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, kita lihat di sini bahwa ketika Yakub mengetahui bahwa ada hal-hal buruk, saudara-saudaranya, anak-anak Laban yang lainnya mulai cemburu kepadanya. Kenapa? Karena pada waktu itu Yakub sudah menjadi sangat kaya. Laban juga ketika melihat semua yang terjadi, Laban juga mulai tidak suka dengan Yakub. Yakub berkata, raut mukanya sudah berganti, tidak seperti dulu lagi, karena dia sudah tidak suka dengan Yakub. Karena pada waktu itu Tuhan begitu memberkati Yakub, Yakub menjadi orang yang semakin kaya dan sangat kaya. Nah, dalam kondisi itu Yakub melarikan diri, dia pergi dari Laban. Dan tidak baiknya Yakub adalah dia pergi dengan diam-diam, membawa anak dan semua harta yang dimilikinya. Namun kita lihat di sini, Tuhan yang berjanji akan beserta dengan Yakub, Tuhan yang berjanji akan memimpin langkah dari Yakub, menunjukkan kuasanya. Dengan apa? Dengan hadir kepada Laban untuk memperingati Laban agar Laban tidak macam-macam. Pada waktu itu bisa saja Laban datang dan menyerang Yakub karena pada waktu itu Laban memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Yakub, dan jika dia mau membunuh Yakub dan semua pengikutnya, dia dapat melakukan itu. Tapi Tuhan menolong Yakub.
Tuhan datang memperingati Laban. Kira-kira kalau saat ini kata-kata, Laban, kamu jangan macam-macam kepada hambaku Yakub. Bahkan Tuhan menggunakan kata yang lebih keras. Kamu bukan hanya jangan macam-macam, sepatah kata yang keras pun jangan kamu katakan kepada hambaku Yakub. Nah, kita lihat di sini, begitu besar kasih Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Saat ini kita juga orang-orang yang telah dipilih Tuhan menjadi orang yang dikasihi. Dia mengasihi kita, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Sehingga ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, percaya, Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan ikut serta melindungi kita. Kiranya dalam menjalani hidup ini kita tidak perlu takut, ya, karena dia Allah yang terus melindungi kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang melindungi kami. Tuhan, dalam keterbatasan kami mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, menghadirkan malapetaka kepada kami. Namun dari kisah Yakub kami bisa melihat bagaimana Engkau dapat melindungi Yakub. Demikian juga saat ini Engkau yang dapat melindungi kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, proses pembelajaran kami di sekolah, proses pembelajaran kami semuanya, ketika kami mengerjakan tugas dan semuanya, Tuhan mohon Kau pimpin. Terima kasih Tuhan, segala puji kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita pagi ini selesai. Bapak terus mendorong kalian untuk mengisi laporan devosi yang ada, isi dengan baik, dan Bapak akan mendata itu. Oke, devosi kita selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.